mengalah pada aturan mereka sama saja menyerahkan leher kalian untuk terus diinjak. Teman-teman, para subscribers dan viewers Maro Channel, saya mau katakan kepada teman-teman semua, mulai saat ini kalian harus buka mata, buka pikiran, dan kalian perhatikan ini. Mulai sekarang, stop bayar pinjol. Karena pinjol ini adalah penjajahan masa kini yang dibiayai oleh asing. Jadi, kalau dulu penjajahan itu datang pakai senjata. Nah, zaman sekarang bentuk penjajahan itu sudah berubah, teman-teman. Jadi penjajahan modern itu sekarang masuknya lewat jalur finansial dan tekanan psikologis yang sengaja diciptakan lewat finansial tersebut. Seperti pinjol inilah contohnya. Sadar atau tidak, aplikasi-aplikasi pinjol yang selama ini mencekik masyarakat kita ternyata dibiayai penuh oleh raksasa-raksasa keuangan asing. Coba perhatikan pola main mereka. Awalnya mereka datang dengan manis banget, nawarin kemudahan, cukup fotokopi KTP, dalam hitungan menit uang langsung cair. Wah, enak banget ya. Kedengarannya membantu dan membuka jalan. Tapi begitu kita masuk jebakannya, bunganya berkali-kali lipat. Kita benar-benar digulung habis. Dendanya itu benar-benar bertumpuk. Dan mental kalian pun dihancurkan perlahan-lahan lewat penagihan yang sama sekali tidak manusiawi dan tidak pernah mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Mereka memanfaatkan celah rakyat kecil yang sedang terdesak untuk dikuras habis-habisan. Masyarakat kita cuma dijadikan mesin pencetak uang. Lalu hasil perasannya itu dialirkan ke bank-bank di luar negeri. Nah, di Maro Channel, kita akan bongkar habis. Kita akan kuliti habis-habisan. Mana sajakah pihak-pihak asing yang ternyata membiayai pergerakan penjajahan finansial ini di Indonesia. Jadi, jangan lewatkan sedetik pun video Maro Channel ini karena di sini saya akan buka belak-belakan rencana drama di balik perpinjolan ini. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, sebelum kita bongkar penjajahan gaya baru, gaya modern sekarang ini, kita akan sampaikan info dan updatean terbaru dari grup P3N. Di grup ini ada banyak teman-teman yang bisa membantu kalian selalu memberikan pencerahan, dukungan, support, booster mental, dan semua permasalahan galbay kalian bisa kalian dapatkan lewat grup ini. Maka semua masalah galbay kalian akan aman, nyaman, tenang, dan tentram jika kalian masuk ke grup ini. Silakan masuk ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini supaya masalah pergalbayan Anda selesai. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi down mental, tidak ada lagi masalah penagihan yang brutal. Pokoknya kalau Anda masuk ke grup, maka semua masalah galbay Anda selesai. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman pada saat ini yang gagal bayar, kebingungan dan ketakutan apabila didatangi oleh debt collector pinjol. Tapi tenang teman-teman, ada tipsnya dari teman kita yang ada di grup. Tips cara menghadapi kedatangan debt collector pinjol. Kedatangan debt collector itu tidak perlu dihindari. Hadapi, tapi hadapi dengan cara pemahaman dan pengetahuan, bahkan cara-cara yang benar. Baik, kita baca. Ada kalian lihat slide sebelah kiri saya. Dari Widi N2. Tenang ya kak, jika ketemu dengan field collector, jangan sampai ketakutan. Teman-teman, menjadi celah mereka melakukan penekanan terhadap teman-teman. Jadi kalau kalian ketakutan, itu justru akan menyenangkan bagi debt collector pinjolnya yang datang ke rumah. Semua ada SOP dan undang-undangnya. Baiknya, bekali teman-teman dengan edukasi undang-undang yang berlaku sebagai perlindungan diri. Iya, kalian sebelum kedatangan debt collector pinjol ke rumah, kalian harus banyak belajar tentang aturan dan peraturan penagihan, tentang perpinjolan, tentang mental, tentang bagaimana cara menghadapi debt collector pinjol, supaya kalian jangan mati kutu. Kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Lalu ditanya lagi sama teman kita yang bertanya tadi, undang-undangnya apa aja ya kak? Terus gimana caranya buat menghadapi field collector biar enggak balik lagi? Nah, ini dia tipsnya untuk teman-teman. 6 hak debitur menghadapi debt collector. Edukasi hukum. Ini edukasi hukum teman-teman, bukan main-main ya. Baik, yang pertama, Anda berhak menolak kunjungan debt collector.
Debt collector tidak otomatis berhak datang ke rumah Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi bukan berarti debt collector mau datang ke rumah Anda lalu Anda harus iakan, harus oke kan? Enggak. Jadi berdasarkan SEOJK nomor 19 garis miring SEOJK titik 06 garis miring 2023, penagihan wajib beretika. Tidak boleh menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis. Kunjungan ke rumah tanpa persetujuan debitur dapat dikategorikan sebagai tekanan psikologis sehingga Anda berhak untuk menolaknya. Debt collector bukan aparat negara yang harus Anda terima kedatangannya. Anda boleh menolak. Kalau Anda tidak setuju, mereka tidak boleh datang ke rumah. Yang kedua, Anda berhak untuk tidak membuka pintu. Anda tidak wajib membuka pintu untuk debt collector. Aturannya ada di pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan. Jadi debt collector itu bukan polisi, bukan jaksa. Mereka tidak memiliki surat perintah pengadilan. Jadi surat tugas debt collector itu hanyalah dokumen internal perusahaan dan tidak memiliki daya paksa hukum negara. Nah, yang ketiga, Anda sebagai nasabah berhak untuk mengusir debt collector dari pekarangan jika debt collector tetap berdiri lama dan tidak mau pergi, mengganggu ketenangan Anda. Anda berhak mengusir secara sah. Dasar hukumnya pasal 167 KUHP, larangan berada di pekarangan orang lain tanpa izin. Kalimat sah secara hukum. Saya tidak memberikan izin Anda berada di rumah saya, silakan pergi. Anda katakan seperti itu, debt collector harus pergi. Kalau debt collector tidak pergi, berarti mereka telah melanggar pasal 167 KUHP. Jika tetap bertahan, maka unsur pidananya mulai terpenuhi. Anda bisa melaporkan mereka, Anda bisa mempidanakan mereka bahkan. Yang keempat, Anda berhak merekam kejadian di rumah Anda sendiri. Perekaman sah. Rekaman dapat digunakan sebagai alat bukti pembelaan diri, bukti dugaan intimidasi dan ancaman. Rekaman digunakan untuk kepentingan hukum, bukan untuk disebarluaskan. Yang kelima, Anda berhak didampingi RT RW atau satpam. Anda berhak meminta pendampingan dari RT RW. Bukan malah debt collector pinjolnya yang berhak meminta pendampingan RT RW. Enggak, itu salah. Jadi RT RW, satpam, dan pengurus lingkungan berhak untuk melindungi Anda dan Anda berhak mendapat perlindungan mereka. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pendampingan juga berfungsi sebagai saksi netral. Yang keenam, Anda berhak melaporkan intimidasi jika debt collector melakukan ancaman, pemaksaan, penghinaan, mempermalukan. Maka itu bukan lagi urusan utang piutang, melainkan sudah masuk ke ranah pidana atau tindak pidana. Jadi Anda berhak melaporkannya. Dasar hukumnya pasal 335 KUHP, pemaksaan. Pasal 29 Undang-Undang ITE, ancaman pelanggaran POJK dan Kode Etik AFVI. Anda berhak melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi itu teman-temanku, kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh para debt collector pinjol di luar daripada aturan dan peraturan yang 6 tadi, mereka telah memenuhi unsur pidana dan bisa dilaporkan bahkan diperkarakan. Jadi jangan takut sama kunjungan debt collector pinjol atau kedatangan debt collector pinjol ke rumah Anda. Jangan. Anda harus berani, Anda harus paham, dan Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Gampang sebenarnya untuk galbai pinjol itu teman-teman. Gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu dicemaskan. Nah, itulah informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari grup. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi, banyak yang mengira dari teman-teman, aplikasi pinjol itu cuma perusahaan startup lokal biasa. Padahal kalau kita tarik garis aliran dananya, hampir semua nama besar yang sering beredar di HP kalian itu, di sosmed, itu semua disokong penuh oleh raksasa keuangan internasional. Dari Korea, ada Shinban Bank dan Hana Bank yang berdiri di belakang Kredivo, Indodana, sampai Kredit Pintar. Dari Singapura, ada DBS Bank dan OCBC yang mendanai isi cash, ada Pundi, Rupiah Cepat, hingga ada kami. Dari Asia lainnya dan Eropa, Bangkok Bank dari Thailand membiayai Aku Laku, HSBC dari Hong Kong membiayai Modalku, dan institusi dari Belanda ada di balik Home Credit. Sistem yang bikin banyak orang stres dan tercekik denda harian ini nyatanya dijalankan pakai bahan bakar modal asing dari luar negeri.
duit kalian itu dibawa ke luar negeri, keuntungannya dibawa ke luar negeri, hasil tangis darah kalian itu dibawa ke luar negeri. Ini adalah bukti nyata kalau mereka itu memang penjajah finansial modern. Sistemnya dibuat bukan untuk bantu ekonomi rakyat, tapi buat menyedot produktivitas masyarakat Indonesia demi keuntungan pemodal luar. Uang modal asing masuk, lalu yang dieksploitasi adalah rasa takut dan daya beli masyarakat kita sendiri. Penjajahan model begini ini pelan-pelan merusak dapur rumah tangga. Uang yang harusnya bisa dipakai untuk beli beras, harusnya bisa dipakai untuk modal usaha atau bayar sekolah anak, malah habis menguap tiap bulan cuman buat bayar denda dan bunga yang sengaja dibikin melambung tinggi supaya Anda benar-benar menjadi budak pinjol selamanya bahkan seumur hidup Anda. Sadar atau tidak, dampak dari sistem mereka ini sudah di tahap membunuh secara perlahan. Makanya selama mereka masih memelihara cara-cara culas begini, stop bayar pinjol. Kalau Anda bayar pinjolnya berarti Anda telah membunuh diri Anda pelan-pelan dan Anda membuat negara lain semakin makmur dan maju. Sementara anak cucu kita, saudara kita, teman-teman kita sebangsa dan setanah air kita makin hancur, makin ambruk. Lihat kengerian nyata yang mereka ciptakan di tengah masyarakat. Jebakan denda yang mencekik, aplikasi sengaja dibuat error atau notifikasi ditahan hingga H+1 demi mengaktifkan denda harian yang memakan uang belanja dan tabungan kalian dan masa depan kalian. Teror penghancur mental, mereka tidak cuma menagih uang, tapi merusak akal sehat. Kontak pribadi diakses, foto disebar dengan narasi jahat, tempat kerja diteleponi sampai korban di PHK, dan rumah tangga hancur berantakan karena rasa malu yang luar biasa. Bayangkan betapa hancurnya, betapa kejamnya, dan betapa tidak manusiawinya mereka ini. Modus penipuan menyeramkan yang legal ini, ada sales yang berpura-pura minta tolong bantu closing target, tapi diam-diam menyedot data pribadi Anda untuk mencarikan puluhan juta rupiah, membuat korban yang nggak tahu apa-apa ini mendadak menanggung utang seumur hidup. Ini bukan sekedar bisnis pinjam-meminjam lagi teman-teman. Ini adalah pembantaian mental. Mengalah pada aturan mereka sama saja menyerahkan leher kalian untuk terus diinjak. Jadi masa depan kedamaian hidup kalian itu jauh lebih berharga daripada angka tagihan di aplikasi. Jadi jangan biarkan teror psikologis mengganggu kebahagiaan keluarga kalian. Fokus memperbaiki ekonomi kalian. Bangun lagi usaha yang ada. Dan kembalikan ketenangan pikiran kalian. Jangan pikirkan masalah pinjol. Mulai sekarang jangan lagi bayar pinjol. Jangan lagi bayar pinjol. Jadi mulai sekarang kita sepakat, kita semangat, kita tetap pada pendirian. Jangan lagi bayar pinjol. Karena dengan membayar pinjol bukan menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah baik bagi diri Anda, baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan membuat negara lain semakin maju. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Maro Channel. Akhir kata saya ucapkan salam sahabat.